Kami dari kelompok 2 IPS kelas 7F akan menjelaskan materi tentang jenis keragaman budaya. Halo semua, perkenalkan nama saya Naira Maira Kamila Wanganegara. Hai semua, perkenalkan nama saya Calista Kanza Antania. Keragaman budaya. Apa sih yang dimaksud keragaman budaya? Keragaman budaya adalah salah satu ciri khas yang ada di dunia dengan berbagai suku bangsa yang tersebar di seluruh dunia, termasuk pula di Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, kita tidak bisa mengabaikan fakta bahwa negara Indonesia memiliki keragaman yang sangat besar, mulai dari ras, suku bangsa, hingga bahasa. Keragaman budaya Indonesia berasal dari kebudayaan lokal yang terus tumbuh dan berkembang di masyarakat. Pengaruh dari berbagai kebudayaan tampak jelas dan berdampak pada masyarakat sehingga menciptakan kebudayaan itu sendiri. Lalu ada jenis keragaman budaya. Keragaman budaya terbagi dalam beberapa jenis. Keragaman budaya dalam masyarakat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan fisik. Keragaman tersebut dapat dijumpai pada masyarakat yang bermukim di dataran tinggi dan rendah. Jumlah penduduk dan luas wilayah akan mempengaruhi keberagaman. Masyarakat dengan jumlah yang sedikit cenderung memiliki budaya yang seragam, tetapi masyarakat yang jumlahnya besar akan memiliki banyak sub atau bagian keragaman budaya. Misalnya di Pulau Sumatera, bahasa Batak terbagi menjadi beberapa rumpun. Masyarakat Batak dipengaruhi kondisi lingkungan fisik. Orang Batak cenderung berbicara dalam nada tinggi dan setengah berteriak. Hal ini terjadi akibat mayoritas masyarakat yang tinggal di dataran tinggi dengan rumah yang jaraknya saling berjauhan, sehingga ketika ingin berkomunikasi mereka harus berteriak dengan lantang agar terdengar. Sebab itu, suara orang Batak sangat keras dan besar. Kebiasaan tersebut terbawa hingga saat ini, walaupun jarak rumah sudah semakin berdekatan. Proses lain seperti kolonialisme, perang, dan globalisasi telah menyebabkan populasi asing menetap di daerah baru dan berinteraksi dengan penduduk setempat. Akibatnya, terbentuk komunitas masyarakat yang dipengaruhi oleh beberapa budaya. Dari setiap keragaman budaya yang terus berinteraksi tersebut, kemudian lahirlah kebudayaan yang baru. Dalam sebuah kebudayaan terdapat unsur-unsur budaya universal. Klukon dalam karyanya Universal Categories of Culture membagi sistem budaya universal tersebut ke dalam 7 kebudayaan. Istilah budaya universal menurut Queen Jaraningrat mengacu pada unsur-unsur kebudayaan yang bersifat universal, sehingga dapat ditemukan pada berbagai kebudayaan bangsa-bangsa. 7 unsur kebudayaan universal tersebut adalah: yang pertama, bahasa. Dalam ilmu antropologi, bahasa diartikan sebagai sistem perlambangan manusia, baik secara lisan atau tulisan, yang digunakan untuk melakukan komunikasi satu sama lain. Yang kedua, sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan berkaitan dengan sistem peralatan hidup dan teknologi. Sistem pengetahuan sangat luas jangkauannya, karena menyangkut ide manusia yang tidak terbatas. Yang ketiga, sistem organisasi kemasyarakatan. Sistem organisasi kemasyarakatan berkaitan dengan cara memahami bagaimana manusia membentuk masyarakat melalui kelompok sosial. Adapun kekerabatan dalam hal ini berarti perkawinan. Setiap suku bangsa memiliki sistem kekerabatan yang berbeda dalam hal adat perkawinan ataupun menetap. Yang keempat adalah sistem peralatan dan teknologi. Sistem peralatan atau teknologi ini merupakan keseluruhan teknik yang dimiliki anggota masyarakat, seperti cara bertindak hingga berbuat dalam hubungannya dengan pengumpulan bahan mentah dari lingkungannya. Yang kelima, sistem mata pencarian hidup dan sistem ekosistem. Para antropolog memusatkan kajian pada sistem mata pencaharian tradisional, karena inilah yang melekat dalam kebudayaan suatu suku bangsa. Sistem mata pencaharian tersebut antara lain berternak, bercocok tanam, dan menangkap ikan, serta yang lain sebagainya.
Selanjutnya adalah sistem religi. Menurut Kuenjaraningrat, bahwasannya fungsi dari religi adalah untuk menjawab pertanyaan, mengapa manusia percaya kepada adanya suatu kekuatan gaib atau supranatural yang mereka anggap lebih tinggi posisinya. Dan yang terakhir adalah kesenian. Kesenian berawal dari aktivitas tradisional yang dilakukan oleh masyarakat. Jenis kesenian yang saat ini kita kenal antara lain adalah seni musik, seni tari, seni rupa, seni drama, dan lain sebagainya. Sebagai unsur kebudayaan, kesenian mampu menunjukkan estetika atau keindahan kebudayaan suatu suku bangsa. Sebagai bangsa yang majemuk, Indonesia tersusun atas beragam kebudayaan. Berdasarkan hasil sensus penduduk 2020, keseluruhan suku bangsa yang terdapat di Indonesia mencapai 714 suku bangsa. Keberagaman budaya atau pluralitas ini dibangun karena adanya berbagai kebudayaan lokal. Terdapat 6.000 bahasa etnik di dunia dan 1.200 bahasa etnik atau daerah tersebut dapat ditemukan di Indonesia. Dari 1.200 bahasa tersebut, 33% merupakan bahasa Papua, dan sisanya terbagi menjadi bahasa Austronesia yang tersebar di ribuan pulau di Indonesia. Selanjutnya adalah macam-macam kebudayaan yang ada di Indonesia. Macam-macam kebudayaan yang ada di Indonesia seperti pakaian adat. Pakaian adat tradisional adalah pakaian tradisional yang sudah dipakai turun-menurun dan merupakan salah satu identitas daerah yang dibanggakan oleh sebagian besar pendukung kebudayaan tersebut. Yang kedua adalah rumah adat. Rumah adat adalah sebuah bangunan yang sengaja dibangun dan dibuat sama persis dari tiap-tiap generasinya, tanpa ada perubahan. Yang ketiga adalah upacara adat. Upacara adat adalah segala aktivitas penduduk lokal yang dimana sifatnya menjadi suatu kebutuhan dan sebagai bentuk acara perayaan. Selanjutnya, atau yang keempat adalah tari tradisional. Tari tradisional adalah tarian yang telah berkembang dari masa ke masa yang telah melewati waktu yang cukup lama di suatu daerah, adat, atau etnik tertentu. Yang kelima adalah senjata tradisional. Senjata tradisional merupakan benda yang memiliki peran dalam membantu kehidupan pada pendahulu. Kita nenek moyang bangsa Indonesia. Peran dimaksud dalam hal kegunaannya sebagai alat-alat untuk berburu, bertani, berperang, atau perlindungan diri, baik dari serangan musuh atau binatang buas. Yang keenam adalah makanan khas. Resep dari makanan khas yang sudah dikenali dan disesuaikan secara turun-menurun pada generasi pendahulu. Penggunaan alat tradisional tertentu untuk pengolahan dan memasak makanan. Teknik yang berbeda dari setiap makanan yang di daerah agar mendapatkan rasa yang khas. Kemudian yang terakhir, lagu daerah. Lagu daerah adalah lagu yang berasal dari daerah tertentu dengan ide penciptaan berdasarkan atas budaya dan adat istiadat suatu daerah tertentu. Di dalam lagu tersebut terkandung suatu makna, pesan untuk masyarakat serta suasana atau keadaan masyarakat setempat, dan bahasa yang digunakan adalah bahasa daerah setempat. Kebudayaan Indonesia, senjata kujang dari Sunda, makanan sate lilit dari Bali, alat musik gambang kromong dari Betawi. Lalu juga ada lagu daerah Bungong Jempo dari Aceh. Keberagaman budaya merupakan kekayaan bangsa yang perlu kita lestarikan, tidak hanya untuk kegiatan pariwisata, tetapi pelestarian budaya juga perlu dilakukan untuk kepentingan generasi penerus bangsa agar tidak kehilangan jati diri kebudayaannya. Pelestarian budaya daerah perlu dilakukan karena setiap budaya daerah adalah bagian dari budaya nasional. Kebudayaan nasional Indonesia turut menjadi bagian dari kebudayaan global.